Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selanjutnya saya akan mempresentasikan hasil analisa saya pada mata kuliah pengantar arsitektur kota yang berjudul Analisa Ruang Kota Kabupaten Takalar yang disusun oleh Aditya Ahmad Sarif dengan NIM 220211501002 kelas A. Bab 1 Pendahuluan. Latar belakang. Secara geografis, Kabupaten Takalar terletak di bagian selatan Provinsi Sulawesi Selatan dengan jarak 40 km dari kota metropolitan Makassar dan terletak antara 5.031 sampai 50.381 lintang selatan dan antara 19.090.221 sampai 19.090.391 bujur timur dengan luas wilayah 566,51 km yang terdiri dari kawasan hutan seluas 8.254 hektar, sawah seluas 16.436,222 hektar, dan perkebunan tebu seluas 5.333,45 hektar, tambak seluas 4.233,20 hektar. Dengan batas wilayah Kabupaten Takalar sebagai berikut. Sebelah utara dengan Kota Makassar dan Kabupaten Goa, sebelah selatan dengan Laut Flores, sebelah barat dengan Selat Makassar, sebelah timur dengan Kabupaten Jeneponto dan Kabupaten Goa. Wilayah Kabupaten Takalar terdiri dari 9 kecamatan, masing-masing. Yang pertama, Kecamatan Mangarak Bombang, Kecamatan Mapakasunggu, Kecamatan Polong Bangkeng Selatan, Kecamatan Polong Bangkeng Utara, Kecamatan Galesong Selatan, Kecamatan Galesong Utara, Kecamatan Patalasang, Kecamatan Galesong, Kecamatan San Robone. Nomor 1. Kecamatan San Robone. Kabupaten Takalar adalah salah satu dari wilayah penyangga Kota Makassar, di mana Kota Makassar adalah ibu kota sekaligus pusat ekonomi Sulawesi Selatan dan kawasan Indonesia Timur. Bidang wilayah penyangga bagi Kabupaten Takalar dapat bernilai positif secara ekonomis. Jika Kabupaten Takalar dapat mengantisipasi dengan baik kejenuhan perkembangan kegiatan industri Kota Makassar, yaitu dengan menyediakan lahan alternatif pembangunan kawasan industri yang representatif, kondusif, dan strategis. B. Rumusan masalah. Banyaknya kegiatan perkotaan di Kelurahan Kalabiran, Kecamatan Patalasan membuat kondisi kota yang tidak teratur. Di tempat perbelanjaan umum yaitu pasar terjadi kemacetan yang disebabkan oleh pengambilan lahan sirkulasi parkir. Penyebab utamanya yaitu banyaknya lahan kosong yang telah dibuat pemerintah, namun masih banyak yang belum terisi. Kurangnya rambu-rambu di persimpangan menyebabkan banyaknya terjadinya kecelakaan, terutama pada malam hari. Banyaknya trotoar yang tidak terpelihara, bahkan rusak, membuat tata ruang kota tidak teratur. Kurangnya street furniture pada trotoar membuat banyak masyarakat yang membuang sampah sembarangan. Tujuan dan manfaat. Literatur ini dibuat untuk mengurangi permasalahan dan memberikan solusi di perkotaan sehingga membuat suasana di perkotaan menjadi teratur dan lingkungannya yang sehat. Manfaat dari literatur ini yaitu memberikan solusi kepada masyarakat tentang permasalahan-permasalahan dalam lingkungan perkotaan beserta penyebabnya. Bab 2 Tinjauan literatur. Ruang publik merupakan ruang yang dapat mewadahi kepentingan publik atau masyarakat umum. Misalnya melakukan komunikasi, pertemuan informal komunitas tertentu, jalan-jalan, melepas lelah, melihat-lihat taman dan penghijauan, dan sekedar melihat orang lewat atau memperhatikan kegiatan orang di sekitar ruang tersebut. Berdasarkan kriterianya, ruang publik memiliki terminologi yang beragam. Stephen Karches dalam bukunya Public Space mengungkap bahwa ruang publik bisa berupa alun-alun yang ada pada setiap kota kabupaten, taman-taman lingkungan yang berada di kawasan pemukiman kota, jalan pedestrian berupa trotoar, tempat parkir, plaza atau lapangan hijau, halaman kampus atau sekolah, atrium yang terbentuk di antara bangunan-bangunan di sekelilingnya, pasar-pasar buah dan sayur yang menempati jalan umum sementara. Semua itu merupakan ruang publik bagi kota. Oleh karena itu diperlukan penataan bangunan ruang kota dan lingkungan agar dapat menciptakan lingkungan yang tertata, berkelanjutan, berkualitas, serta menambah fasilitas ekonomi dan kehidupan masyarakat. Bab 3 Gambaran umum wilayah Takalar. Gambaran umum dan data demografis Kabupaten Takalar.
B. Deskripsi wilayah Kelurahan Kalakbirang. AFNI 2016 mengemukakan dalam sebuah penelitiannya bahwa Kecamatan Petalasan merupakan ibu kota Kabupaten Takalar dan terdapat 9 kelurahan, yaitu Petalasan, Palantikang, Papa, Maradekaya, Kalakbirang, Sombalabella, Bajeng, Sabintan, dan Salaka. Adapun luas wilayah Kecamatan Petalasan yakni 2.503 hektar. Kelurahan Kalakbirang memiliki berbagai fasilitas umum. Banyaknya fasilitas umum ini memicu para masyarakat untuk berkunjung dan melakukan aktivitas. Namun masih banyak masyarakat yang tidak menjaga kelestarian kotanya dengan membuang sampah sembarangan, sehingga perlu dilakukan pembenahan agar dapat menjaga kelestarian lingkungannya. Perlunya penataan sirkulasi pada ruang parkir agar tidak menyebabkan terjadinya kemacetan yang dapat mengganggu aktivitas. Penambahan rambu-rambu juga diperlukan karena di tempat tersebut merupakan tempat yang rawan terjadi kecelakaan. Kurangnya tanda-tanda adanya belokan di tempat tersebut sehingga memicu terjadinya kecelakaan yang sangat berbahaya bagi keselamatan pengguna jalan. Kelurahan Kalabira merupakan daerah agraris, sehingga sebagian besar penduduknya bekerja di sektor pertanian. Tentunya menguntungkan hidupnya pada lahan pertanian. Sebagai ibu kota kabupaten, peningkatan jumlah penduduk yang seiring dengan meningkatnya kebutuhan ruang untuk lahan terbangun semakin meningkat. Namun di sisi lain, lahan pertanian sebagai tempat beraktivitas bagi petani semakin mengalami penurunan. Hal ini diakibatkan oleh semakin besarnya tekanan penduduk terhadap lahan pertanian. Jumlah penduduk yang terus meningkat dan aktivitas pembangunan yang dilakukan telah banyak menyita fungsi lahan pertanian untuk menghasilkan bahan makanan yang diganti dengan pemanfaatan lain, seperti pemukiman, perkantoran, dan sebagainya. Bab 4. Hasil analisis dan pembahasan. Tata guna lahan. Banyaknya lahan yang belum terisi sehingga perlunya penataan terhadap para penjual agar memakai lahan yang telah disediakan oleh pemerintah. Pedestrian. Perlunya perbaikan terhadap trotoar dan penambahan street furniture berupa tempat sampah agar menciptakan lingkungan yang nyaman. Sirkulasi dan parkir. Banyaknya lahan parkir yang digunakan sebagai tempat berjualan menyebabkan terjadinya kemacetan pada sirkulasi parkir. Perlunya penataan pada ruang agar tidak mengganggu sirkulasi parkir. Signage. Perlunya penambahan rambu-rambu di tempat ini, karena pada tempat ini rawan terjadi kecelakaan terutama pada malam hari. Bentuk dan masa bangunan. Perlunya perbaikan di bagian WC-nya agar tempat ini dapat difungsikan dengan baik dan dapat menjaga kebersihan lingkungannya. Ruang terbuka. Perlunya menjaga kelestarian tempat ini dengan menambahkan tempat sampah agar dapat menjaga lingkungannya. Bab 5. Penutup. Dalam perancangan kota dikenal adanya 3 kriteria desain, yakni kriteria terukur, kriteria tak terukur, dan kriteria generik. Kriteria terukur adalah kriteria yang secara kuantitatif dapat diukur dan biasanya berhubungan dengan menekankan pada aspek kualitatif di lapangan. Sehingga dalam mengukur kualitas ruang kota dapat digunakan kriteria desain tak terukur, dan peran ruang publik sangat besar dalam meningkatkan kualitas ruang kota. Karena kebersamaan dalam sosialisasi masyarakat diwadahi oleh ruang publik. Kalau ruang publik kota memperhatikan kriteria desain tak terukur, diharapkan akan dapat memuaskan penggunanya sekaligus dapat meningkatkan kualitas ruang kota. Terima kasih, mungkin hanya ini yang dapat saya presentasikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.